Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ibadah salat sunnah dapat kita kerjakan sehari-hari untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu salat sunnah yang dianjurkan adalah salat duha, yang jadi amalan sunnah yang bisa dilakukan untuk memperoleh pahala dan keutamaan serta keistimewaan. Ternyata tidak hanya pahala yang akan kita dapatkan apabila mengerjakan salat duha, namun juga dapat melancarkan rezeki. Rezeki berupa kesehatan, anak yang sehat, soleh dan soleha. Keutamaan lain salat duha adalah sebagai pahala sedekah. Siapapun yang mengerjakan salat duha akan dianggap telah bersedekah atas seluruh anggota tubuhnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap pagi, ruas anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, dan semua itu dapat diganti dengan salat duha 2 rakaat." Hadis riwayat Muslim. Juga disebutkan, siapapun yang mengerjakan salat duha tidak akan dianggap sebagai orang yang lalai. Karena itu, dalam mengharap rahmat dan ridho Allah, hendaknya kita senantiasa mengerjakan salat duha agar terlepas dari sifat lalai. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang mengerjakan salat duha tidak termasuk orang-orang yang lalai." Hadis riwayat Baihaqi dan An-Nasa'i. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat duha juga bisa membuat orang yang mengerjakannya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengerjakan ibadah salat duha secara rutin, dosa sebanyak buih di lautan pun akan diampuni oleh Allah. Berikut sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Siapa yang biasakan menjaga salat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Meskipun hukumnya sunnah, salat duha mempunyai batas waktu yang harus dilaksanakan pada waktu yang tepat. Jangan sampai ibadah yang kita jalani ini menjadi sia-sia serta tidak mendapat manfaat, bahkan bisa menimbulkan dosa karena solat di waktu yang dilarang. Sebab ada waktu-waktu yang diharamkan untuk menjalankan ibadah solat duha. Berikut waktu yang diharamkan untuk melaksanakan solat duha berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Dr. Abdul Qadir Muhammad Mansur mengatakan, waktu setelah subuh hingga matahari terbit adalah waktu terlarang untuk salat duha. Selain itu, waktu yang dilarang untuk salat lainnya saat matahari berada di tengah langit cakrawala hingga bergeser ke barat. Waktu inilah yang disebut dengan waktu istiwa, yakni matahari tepat berada di atas kepala. Keterangan tersebut didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada solat setelah solat subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada solat sesudah solat asar hingga matahari terbenam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan waktu solat duha dimulai ketika matahari naik setinggi tombak. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, waktu tersebut bertepatan sekitar pukul 7 pagi. Sementara itu, waktu berakhirnya hingga matahari tergelincir atau mau memasuki waktu zuhur. Sedangkan menurut Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, batas waktu salat duha sekitar 5-10 menit sebelum waktu zawal,
matahari tergelincir ke barat atau menjelang tengah hari sekitar jam 12.30. Dengan kata lain, batas waktu solat duha adalah sebelum masuknya waktu solat zuhur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah dua waktu yang dilarang untuk kita melakukan ibadah solat duha. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk mengetahui dan meninggalkan dua waktu tersebut, supaya ibadah solat duha kita mendapatkan manfaat serta keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.